Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Para salikin dan jamaah semua, semoga kita mendapatkan rahmat dan ma'unah, maghfirah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya cara memilih. Oleh Allah kita diberi akal, diberi hati, diberi panca indera, diberi nafsu juga. Nah, ini bagaimana cara menggunakan. Para salikin saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Fal aqilu man aqala anillah awamirahu wa nawahiyah. Misal kakal ju'li ya'ishu firrothil wal adirah wa idha kurriba illahil wadu mata mirrohi'atih wa minnasi man huwa ju'iliyul himah farosyul akal fa innal farosa la yazalu yarfi nafsahu finnar khatta turik khatta tuh riqahu fakadzalika anta tarmi wa nafsaka fi naril ma'syatil abdan. Jadi kita diajarin oleh Syekh Izzuddin, Syekh Jatuddin di dalam kitab Tajul Arus ini. Fa'akul, ya, ketahuilah bahwa orang yang berakal, afala yakilun, ya, dan kita semua ini adalah orang yang diberi oleh Allah akal, dan itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal yang benar itu adalah man aqala anillah, orang yang selalu berakal, orang yang selalu memikirkan terhadap apa yang menjadi perintah Allah, bagaimana mencintai Allah, zikir pada Allah. Itu yang orang berakal. Pilih ini, karena ini jelas Allah nanti di yaumul akhir akan membalasnya. Orang yang berakal juga adalah awamirahu wa nawahi. Orang yang berakal, oh ini jangan, ini adalah jeglongan, ini adalah jebakan, ini adalah sesuatu yang mudhor, jangan, itu larangan, saya nggak mau. Nah, akal itu manusia harus memakai itu seharusnya. Inilah yang disebut dengan orang yang berakal. Ya, tetapi mengapa? Nah, ini yang kita lanjutkan, ya. Misal kaljuli, ada juga loh manusia itu kaljuli. Apa itu kaljuli itu? Apa juli itu? Kumbang yang kotor itu, ya. Ada kumbang yang bersih, ini kumbang yang kepek lah. Bahasa Jawanya apa, ya? Kepek, ya, itu yang tempatnya di pakanan kotor, ya. Ya'isu firrothil wal adha. Namanya ini bedegal, ya, bedegal bahasa Indonesianya. Itu kepek itu, manusia itu, ya. Ada sejenis manusia seperti ini, senangnya apa? Ya'isu firroth, senangannya itu tempat yang kotor, ya. Wal adhirah, dan maaf, tembeleng. Dia happy kalau di situ, ya. Di maksiat itu happy, menikmati betul. Oh, indahnya maksiat itu, nikmat banget, ya. Ada loh. Nah, orang seperti ini, fa'idhan quriba ilahil warta, binatang seperti ini, ya, kalau didekati justru oleh bunga wardah jahroh, ya, mata nirrahai, justru mati. Manusia itu kalau sudah ahli maksiat, kalau ketemu orang yang baik, ahli thariqah, ahli zikir, ahli ibadah, panas dia. Enggak, apa? Panas badan saya.
saya mau nikmat. Kalau mendekati dekat dengan orang ahli ibadah itu malah panas. Kira-kira banyak nggak seperti ini? Banyak loh. Kalau sudah kadung menikmati menikmati maksiat, udah nikmatnya maksiat udah lupa. Berkawan dengan orang yang baik sudah nggak mau, ya. Nih, aneh ya manusia itu ya. Dikasih makanan yang enak-enak malah nyarinya yang tembelek-tembelek. Tempat yang kotor, ya, rezeki yang subhat, yang haram, ya. Padahal masih banyak rezekinya halal, nggak mau, karena nikmat. Membohongi orang nikmat, ya. Menfitnah dapat rezeki karena fitnah nikmat, ya. Membunuh karakter association manusia yang lain nikmat, dan itu penyakit. Semakin orang menyiksa orang semakin nikmat, semakin dia di dunia maksiat semakin nikmat. Ini bahaya. Kalau sampai sekarang kita masih suka pada itu, ya itu alamat yang pertama, ya. Faminna nasi mayyuhaju ju'ilu himmah. Maka dengan demikian, ya, ada juga sebagian manusia yang himmahnya itu, ya, ju'ilah himmah. Ada manusia yang cita-citanya, himmahnya, kesehariannya itu seperti ju'ilah, itu seperti kepik, seperti binatang yang itu kan, maaf ya, kalau ada teletong, maaf, teletong itu kerbau atau sapi, kemudian tembeleknya gede itu, nah itu kan banyak binatangnya ke situ, yang kotor, indah. Manusia juga gitu ada, nah, gitu. Farosi al-akal, ya, tetapi juga ada yang akalnya itu, ya, seperti apa? Fa innal faros la yajal yarmi nafsa finnar. Ada juga akal manusia itu seperti farosyan, seperti larang, farosyan akal. Ada perilakunya, kesehariannya seperti binatang yang kotor tadi, kepik. Akalnya seperti larang. Aneh loh, larang itu apa? Fa innal faros, maka sesungguhnya perilaku faros itu, perilaku dari larang itu, la jajul jami, tidak akan mendekati sesuatu finnar, kecuali api. Kutuk, ada rezeki, semua datang kan. Wah, ada panitia ini semua ikut. Setelah selesai cari SHU, wah, sisa hasil usaha kan, itu kan. Kayak laron, kalau sudah ada orang yang mendapatkan sesuatu, itu kayak laron, berhubungan. Nah, laron itu apa? Ya, nafsu finnar, dia hanya menuju pada nerapi, ya, hatta tukhriqah, sampai dia itu mati lah. Nah, kalau akal manusia, ya, kalau akal manusia itu mencari yang membunuh, dan yang membunuh dirinya itu adalah dunia, yang melupakan dirinya kepada Allah itu adalah dunia, seperti larang, dia akan mati dan terbakar karena dunia. No, itu loh, begitu itu loh manusia yang dicari. Kok yang laron, seperti laron yang mencari urusan dunia akan membakar dirinya itu. Apakah ini akalnya sehat enggak ini loh? Dikasih akal suruh mikir kok malah seperti itu. Fakadzalika anta, seperti halnya kita, ya. Tarmi nafsaka finaril maksiat, senengahnya itu masih di dalam kehidupan yang naril maksiat, juga akan terbakar oleh maksiat kita. Dan kita itu adalah abdan, dan itu akan disengaja. Orang itu kalau maksiat kira-kira sadar nggak? Sadar. Saya ditakdirkan maksiat. Loh gimana? Itu mencari nama atas nama Allah untuk berbuat dosa nggak boleh. Itu sadar. Akalnya nggak jalan, hatinya nggak jalan, disetir oleh nafsu. Tapi seringkali saya nggak mampu menolak. Gitu loh. Nah, itu ya Allah. Padahal punya akal, punya nurani, tapi kalah. Ini seperti ini. Fakadzalika anta tarmin nafsaka final maksiat abdan.
bukan abdan ya abadi ya, amdan ya kamu sengaja untuk orang berbuat maksiat itu. Falau aradta sayra ila Allah Ta'ala saddatul mihrab fa inal himmah. Maka dengan jika kita berkehendak kepada Allah, falau aradta sayra ila Allah Ta'ala, kalau kita berkehendak sungguh-sungguh pada Allah, saddatul mihrab ya, maka ya kencangkan ikat pinggang ya. Fa inal himmah, maka dari situlah kamu akan mendapatkan himmah, cita-cita, orientasi, kerentek, himmah yang bagus. Himayatul aliyah, faiqatul himmah, itu nama-nama yang bagus. Saya dulu waktu kuliah ada nama itu ya. Kau tahu? Ingat aja itu ya. Himmah, karena kalau himmah itu biasanya orangnya cantik. Himmah bisa dilihat lah kalau punya teman namanya himmah. Karena itu cita-cita yang mulia. Nah, cita-cita yang mulia itu adalah saddatul mihzam, yaitu mengencangkan ikat tirakat. Kalau perut kita gendut, makanannya semua dimakan, yaitu metabolisme akan terpengaruh dan dia tidak akan bisa ibadah malam hari. Berat coba kita. Orang kalau kegemuk, kira-kira tidurnya ngorok nggak? Lebih ngorok. Karena nikmatnya orang gemuk itu kalau tidur. Ya. Tapi kalau orang itu mengencangkan ikat pinggang, ya lapar, malam bangun. Nah, ini teori. Kenyataannya kan seperti itu. Nah, karena itu pengertian kencangkan ikat pinggang itu banyak tirakat, mujahadah, riyadhah. Baru kamu tercapai himmahnya kamu, cita-cita yang mulia itu, yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa na'udzu bihi bi ulmihi fitarin amin ya rabbal alamin. Inna ta'kuli li ta'isha ta'isu li ta'kula. Fa in fa'alta dzalika fa mithaluka 'ala madawatil katsirah wa mithluka fit dawabil katsirah. Fa in fa'alta dzalika fa inna asbaqal khayli madhamara taqulu hadhil lailati uqallidul aqla fa idza hadra ta'am ka'annaka habibun mufarrik. Ya, sahabat sekalian, inna ma ta'kulu ta'is atau wa ta'isu li ta'kula. Ini pertanyaan. Apakah kamu itu makan untuk hidup? Wa ta'isu li ta'kul, atau hidup untuk makan? Coba. Yang kebanyakan orang mengartikan hidup ini, ya hidup makan, makan hidup, sedikit-sedikit makan, bukan makan sedikit. Itulah kebanyakan manusia ini. Inna ma ta'kulu ta'is, sesungguhnya makan itu untuk hidup. Karena saya ingin hidup, ya saya makan, mau makan yang banyak, ya. Wa ta'isu li ta'kul, dan saya hidup untuk makan. Oh, pesta pora, makan, banyak sekali, ya. Apa saja dimakan, nikmatnya. Fa in fa'alta dzalik, kalau kita itu seperti ini, hidup hanya urusan makan, ya, hidup urusan perut, ya. Famadluka alat dawatil kathirah, hal seperti ini juga banyak. Famadluka alat mudawatin kathirah, seperti ulat itu kan. Ulat itu kan gemuk-gemukan. Ulat yang hinggap di daunan, atau cacing, ya keruntelan itu kan. Kalau cacing itu kan tidak sendiri, biasanya keruntelan kan banyak. Apa? Dia itu gemuk-gemukan aja. Nah, kalau manusia itu seperti itu, urusan makan, gemukkan badan, itu seperti cacing. Gak ada bedanya, ya. Wa mithluka fid dawabil katsirah, dan seperti ini juga seperti dawab, binatang pada umumnya. Maka dikasih apa itu rumput gajah, waduh, lihat aja itu kalau sapi dikasih makan, makannya udah sampai gemuk. Kalau sudah digemuk untuk Idul Adha,
Manusia masa seperti itu kan enggak ya. Fa in fa'alta dzalik, ya kalau kita seperti itu ya, tidak ada bedanya ya. Ingat, fa inna asbaqal khayli wa madhamar. Ingat, kuda yang baik bukan kuda yang gemuk. Kuda yang cepat larinya bukan kuda yang gemuk. Tetapi kuda yang baik, al-khayl itu artinya kuda, madhamar yang ceking, langsing. Ini ibu-ibu perempuan biasanya senengannya yang ceking, yang langsing. Tapi kalau amal nggak mau langsing. Tapi kalau badan, mau pengen di badan itu sampai ke tempat beauty ya, tempat-tempat kecantikan itu, bisa 2 jam 3 jam untuk melangsingkan diri itu. Programnya melebihi dari apa saja ya. Ini ya fa inna asbaqo, karena sesungguhnya ya kuda yang bagus adalah kuda yang ceking, yang langsing, dan itu larinya cepat. Artinya kalau kita mau menjadi orang ahli ibadah di malam hari, jangan gemuk-gemuk, jangan urusan makan. Untuk mencegerakan ibadah maka kita harus yang gesit, jangan kita itu lambat karena kegemukan ya. Nah, orang yang tadi innama ta'kul ta'is wa ta'sul ta'kula, maka dia mengatakan takul, dia berkata biasanya hadhil lailata ukallil qalb, saya mulai hari ini ya akan sedikit makan. Wah, itu dia udah mau kadang-kadang mulai sadar dia. Ya, hadhil lailah, malam ini saya ukallilul akal, akan menyedikitkan makan. Ya. Tapi fa idza qadara ta'am, begitu makanan datang ya kanat habibun mufarik, seperti hanya kekasihnya datang yang lama nggak ketemu. Waduh, ini makan itu apa itu namanya, nasi kebuli ya, rendang iya, ini belum ada, masih ada telurnya dimakan, belum satenya, aduh, kayak orang kesurupan. Kalau sudah makanan di depan kita itu banyak, itu kayak orang kesurupan. Karena seperti hanya habibun, cintanya itu mufarikun, dia datang yang lama nggak ketemu. Kira-kira kalau istrinya lama nggak ketemu, lagi tugas keluar kota, lagi ikut pelatihan gitu, nyampe rumah dirangkul, waduh, diulek-ulek nggak karu-karuan kan? Nah, ini seperti itu. Kalau hidup untuk makan untuk hidup. Ya, kalau ada makanan datang, makanannya enak-enak, itu lupa. Nah, artinya jangan gitu ya. Ya, para salikin, saya lanjutkan. Wa man lam yuridillah salahahu ta'ibat fihil aqawil, qala ta'ala wa man yuridillah fitnata falan tamlikalahu minallahi syai'an. Ya, jadi dengan demikian, wa man lam yuridillah salah, kalau Allah itu sudah menghendaki ya kebaikan atas diri kita, artinya kita harus berupaya. Allah juga kan ada muraqabah kita itu kan 3 itu, af'al kita diperhatikan oleh Allah, sifat Allah yang kamaliyah, yang betul-betul yang kamil, yang sempurna itu dipercikkan pada kita, ma'iyah kita selalu ditolong Allah. Disebutkan wa mal yuridillahu ta'ala, kalau Allah itu sudah menghendaki kebaikan atas kita tabiat bihil aqawil, maka dengan demikian orang tersebut kalau sudah wa malam, kalau Allah sudah tidak senang ya, kira-kira Allah juga, manusia itu akan sulit untuk tabiat bihil aqawil, menerima nasihat itu sulit. Artinya begini, kalau sudah orang itu hatinya keras membatu,
dibilangi apa saja itu kan sulit. Ya. Qala ta'ala wa man yuridullahu fitnatahu falan tamlika lahu min syai'an. Di situ juga orang Allah menghendaki fitnah atas dirinya, kamu Muhammad ya, kamu tidak akan bisa menguasai apapun atas diri orang lain. Jadi intinya begini, kalau kita dakwah tidak usah memaksa. Tugas kamu itu hanya menyampaikan. Urusan membukakan hidayah itu urusan Allah. Tapi tugas kita menyampaikan. Tapi kalau orang itu belum dibukakan pintu Allah juga sulit. Karena itu kita akan minta hidayah dari Allah itu. Nah, kita ingat Rasulullah itu tidak kerabatnya, keluarganya semua syahadat, termasuk pamannya Abi Thalib. Ini diingatkan. Ini ayat ini tujuan apa? Marjunya ke sana. Jadi ada asbabun nuzulnya di situ. Enggak, kamu itu sampaikan saja. Urusan saya memberikan hidayah, urusan saya kata Allah terhadap Abi Thalib. Pamannya Abu Jahal dan sebagainya malah memusuhi. Nah, itulah. Ya. Para salikin, saya lanjutkan. Ma'ahrabaka minal hawan wa ma'auqaka fihi tuhinun nafsak wa tulqiha fi mawatinir rodda. Disebutkan ini ya, ma'ahrabaka minal hawan. Apa yang menyebabkan kamu itu lari dan kamu malah menuju kepada hawa, menuju kehinaan, ya. Wa ma auqaka fihi tuhinun nafsa, dan justru kamu itu kok menjatuhkan diri pada dunia kehinaan. Ini kita itu ditanya, mengapa sih kamu seperti itu, ya? Tulqiha fatulqiha fi matir rota. Nah, dengan demikian kita itu adalah diminta untuk selalu mengikuti terhadap ajaran Allah yang menghindari kehinaan, kehancuran. Nah, cara kita mencintai pada Allah dan menghindari kehinaan seperti itu, ya, maka diibaratkan gini. Qala ba'dhum, sebagian orang ulama atau sebagian ahlul hikmah itu diminta seperti gini. Kun ma'allah katifli ma'ummi. Ya, jadikan kamu kalau mencintai Allah bersama Allah itu katifli, seperti anak kecil, anak-anak ma'ummi, berhubungan dengan umminya, dengan ibunya. Ya. Kullama dapat ummuh, kadang-kala ibunya ada keperluan lain kan? Ya. Kalau sudah keperluan lain, anak itu ngikutin ibunya nggak? Ya, anaknya nangis, ikut ibunya. Anaknya dicubit, malah merangkul ibunya. Ya kan? Anaknya ibunya lagi masak, dia lari ngikutin. Tapi anehnya anak itu tidak ngerangkul kecuali ibunya. Bener nggak? Coba kalau kita lagi di mana, di puskesmas atau kita lagi di keramaian, ya anaknya lagi hilang sedikit, banyak orang kan, terus ketemu banyak orang perempuan. Tapi yang dicari kan bukan perempuan lain, tapi yang dirangkul langsung dipeluk itu adalah ibunya. Lah, mencintai Allah itu seharusnya seperti ini. Tidak ada kata lain kecuali Allah. Seperti anak kecil, tidak ada kata lain kecuali ibu saya. Walaupun banyak ibu-ibu yang lain, tapi nggak mau. Nah, ini caranya kun ma'allah katifli ma'ummi kullama dafatul ummuh. Meskipun ibunya sering artinya lepas sedikit, ya, malah dicari, taro ma'alaiha, ya, dan dengan demikian dia akan semakin merangkul ibunya, ya. La ya'rifu ghairah, tidak ada yang saya ketahui kecuali ibu saya. Enggak,
saya nggak tahu kok dunia, saya nggak tahu maksiat, saya nggak tahu urusan bersendagurau. Yang saya tahu hanya Allah. Yang saya tahu adalah zikir. Yang saya tahu adalah sholat malam. Yang saya tahu adalah hal-hal yang baik. Sebabnya orang yang mencintai Allah itu seperti itu. Pak Salihin, itu ya cara mencintai Allah. Calon juga, ya Abdullah tantahibul nafika taibah bal tantahibut tabail alaf wa tu'amilullah bil mujafah wa rubama qalabat ismina bi tihatin hatta tasluhu laka wahidatun lidih lizil mirhatin. Ini diingatkan, ya Abdillah, wahai hamba Allah, ya, tantahimu linafiat thayyibah. Kalau urusan dirimu itu yang baik-baik, baju yang baik, ya, baltan hilil batikal alaf, ya. Tetapi ya kalau kamu memberi makan pun yang baik, baltan tahimu litabikal alaf dabah. Bal sebaliknya juga kamu memberi makanan binatangmu itu juga yang baik-baik kan, ya. Wa tu'amilu lil mujazafah. Tetapi ya, kalau kamu tu'amil beramal untuk Allah kira-kira bil mujazafah, sekenanya. Tapi kalau urusan makan, pakaian yang bagus-bagus, ngasih makanan hewan bagus-bagus, ya, biar gemuk. Wa tu'amilu bil muhjah. Tapi kalau kita beramal untuk Allah sekenanya, cengkling, ya. Tadi lagi ada apa itu? Kotaan amal Jumatan, ya. Cengkling, recehan 2.000, 3.000, ya, sekenanya. Yang penting saya sudah beramal, ya Allah. Beli surga 2.000. Beli surga 2.000, beli surga 10.000, itu loh. Nah, ini dicintai kita. Kalau urusan Allah kok bil mujazafah, ya. Kalau manusia, kalau urusan Allah kok sekenanya, ya. Itu loh. Ya. Warubama qabalat isnata bid'ah. Diibaratkan seperti ini. Warubama kadangkala manusia itu, ya, memilih sebuah membeli barang isrina biti khotam. Kalau memilih barang ini diibaratkan memilih semangka 20. Seperti ke fitting lah. Ibu-ibu atau kita kalau ke fitting di mall, ya, cari pakaian, ini dicoba, pantas enggak? Oh, ini manusia ini, ya. Kira-kira sampai 20 baju, 20 semangka, tuk. Nah, ini kok enteng ini, dalamnya enggak bagus, pilih lagi. Sampai kalau urusan dunia manusia itu nyarinya seperti ini, ya. Hatta tasluhallah kama. Padahal nanti yang dipakai hanya satu. Belinya satu, tapi asik mencoba sampai 20 baju. Dibawa fitting semua, diangkut. Nah, ini mengibaratkan manusia itu kalau urusan dunia itu gitu, sibuknya bukan, ya. Ya, kalau manusia urusan makan, yang urusan penampilan dan makan itu terus dilanjutkan, apa? Lidihjil min khamrin. Padahal habis itu untuk ngebai, kloset, ya. Kalau makan itu kan urusan ngebai kloset. Loh, manusia itu loh, pekerjaan A, ya, apa, nama A, pekerjaan bukan menguras kloset, ngebai kloset. Nah, ini manusia itu gini, ya. Kalau urusan makan itu, ya Allah, urusan dunia itu sudah meninggalkan akhirat. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, itu mengaji kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah yang menyangkut cara kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, dan membeningkan mata hati kita. Semoga kita
jadi orang-orang yang bisa betul-betul senantiasa berupaya mendekatkan diri padamu. Terima kasih. Alhamdulillah. Moga-moga pertemuan ini mendapatkan ridha, maunah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.